Halo, kali ini kita akan berbicara masalah voltage regulator variabel ya, tetapi catu dayanya itu ganda, plus min ground gitu ya. Yang pertama kita akan panggil dulu alternator sebagai sumber arus AC. Kemudian ada dioda bridge. Nah, bridge-nya cukup yang ini saja. Kemudian ada lagi regulatornya LM317, itu untuk yang positive adjustable regulator. Saya pakai yang 1,5 ampere ya, yang paling tinggi. Atau sebentar. Oke, ini yang T itu lebih simple ya bentuknya ya. Saya rasa saya mau pakai yang ini aja ya, LM317T ini. Sama-sama 1,5, tapi kalau yang ini kan seperti transistor jengkol ya. Nah, jadi tempatnya nanti terlalu besar di PCB gitu. Oke, kemudian LM337 ini yang 2 ampere. Nah, ini juga ada yang bentuknya seperti jengkol. Kemudian kalau yang T ini seperti MOSFET seperti ini. Nah, ini coba saya pakai yang ini aja. Kemudian saya mengundang kapasitor yang keramik ya, yang 100 nano. Keramik 100 nano, ini 100 piko. Ya, ini aja ya. Tapi ini aksial ya. Yang kayak gini, nggak apa-apa sih. Audio grid ini 100 nano. Nah, kemudian saya undang yang 22 mikro. Kalau 22 mikro itu biasanya yang elektrolit aluminium. Ini tinggi-tinggi ternyata ya. 82, 30. Adanya 200 mikro. Oke, coba kita cari yang 22 mikro. Ini piko semua. Mungkin diskopling. Ini skalanya nano. Ini tinggi 33 paling kecil. Ini 220. Coba yang ini radial temperature. Ini ada yang 22 mikro nih. 22 mikro 50 volt. Saya pakai yang ini aja ya. Nah, kemudian ada lagi dioda, saya perlu dioda. Dioda tapi bukan yang bridge ya, yang rectifier saja. Yang berapa ya? 1N5. 1N5 ini ya. Ada yang sampai 50 volt. Ini kan arusnya tinggi ya. Kalau yang 44 ini kan 1 ampere. Padahal kita regulatornya 1,5 sampai 2. Jadi kita cari yang paling mendekati 2, tapi yang lebih sedikit tapi mendekati ya ini. Ya. Kita pakai ini saja, 50 volt bisa dilewati itu, dan switchingnya ini 3 mikro ya. 3 mikrosecond. Atau yang ini, tapi ini 6 ampere, terlalu besar ya. Ini aja guys. Kemudian yang potensio itu ada di resistor ya. Sebentar, variabel yang bawah sendiri kayaknya ya, pot Hg ini. Nah, ini memang tidak ada PCB layoutnya karena untuk simulasi ya. Setelah itu resistor, kita panggil resistor yang fix resistor itu 2
270 ya. Coba kita cari 270, ada kok. Nah ini 270 ya. Ini 27. Nah ini 270R. Itu sudah tinggal merakit ya. Oke, yang pertama alternatornya. Nah, di sini ada alternatornya, kita kasih sini dulu aja. Ini kita setting ke amplitudonya itu 311 ya. Karena kalau di PLN itu kan 311 amplitudonya. Kemudian ini 50 Hz juga, sama dengan PLN. Kemudian tadi bridge, mana bridge? Nah ini bridge. Oh maaf, sebelum bridge kita panggil trafo dulu, lupa saya. Induktor mana? Nah ini transformator. Yang simple saja, simple transformer. Ini saya taruh di sini ya. Atau ini kita kasih dulu AC voltmeter. Nah, ini kita sandingkan. Baru ini dekatkan saja. Nah, begini. Nah, ini kita setting. Ini 1/8. 1/8. Hitungannya gimana? Silahkan lihat playlist nomor 2 ya, yang full dan half wave rectifier atau penyearah full dan half. Itu ada di playlist nomor 2 di praktek elektronika dasar. Silahkan dilihat di situ. Rumusnya ada, sudah saya tulis ya. Kemudian bridge, mana bridge tadi? Nah ini kita kasih bridge. Oh, sebelumnya ini kita kasih ini dulu. Nah, AC voltmeter juga. Nah, ini kita geser. Kemudian ini kita taruh sini ya. Kemudian kita pasang ini. Nah, oke. Kemudian ini sambung. Nah, gini. Setelah itu baru kita masuk ke regulatornya ya. Regulatornya itu yang pertama kita panggil LM317-nya. Ini kan yang positif regulator. Ini kita panggil, taruh sini. Kemudian, oh maaf, saya turunkan karena di atasnya akan saya beri dioda. Dioda ini fungsinya nanti kalau ada GGL induksi itu tidak nabrak ke output. Maksudnya gimana? Nah, nanti tak terangke kalau sudah jadi rangkaiannya ya. Tuh. Gini, kemudian ada dioda lagi. Nah, ini saya rotate begini. Nah, kemudian di paralel dengan resistor. Mana RR? Nah, ini ya. 270 ohm. Nah, begini. Kemudian setelah itu baru kita pasang kapasitor yang 22 mikro 200. Nah, begini yang positif yang atas ya. Nah, yang nempel ke adjust ini. Begini. Setelah itu kita beri ini potensiometer. Oke, mungkin ini saya turunkan ya, biar nggak begitu penuh gitu. Nah,
gini, kemudian ini sambung. Nah, gini nggih. Setelah itu potensiometer lagi ya, memang kita paralel. Ini untuk adjusternya ya. Ini ini kita kasih 10 kilo aja. Kenapa 10 kilo? Ini gampang dicari di toko. Wah, pasti ada banyak potensio 10 kilo itu. Nah, begini. Kemudian yang ini kita tempelkan begini. Kemudian paralel lagi, kapasitor lagi di sini. Ini kita kasih ke sini. Nah, baru kapasitor yang kecil. Ini yang 100 nano. Nah, ini begini, sip. Nah, gitu nggih. Kemudian nih potensionya ini kita arahkan ke atas juga. Nah, jadi ini paralel sebenarnya. Ya, potensio ini paralel. Ini bukan potensio, ini difungsikan sebagai resistor variabel gitu ya. Ya, tapi tetap pakai potensio. Ya, namanya aja ini yang kita bedakan ya. Kemudian ada lagi. Ini ya. Ini disambung semua ini, sebentar. Nah, ini disambung semua. Nah, begini. Ini. Itu nggih. Nah, kemudian ini baru deh di sini. Ntar agak turun sedikit nggih. Nah, gini sama. Di sini ada potensio juga kan? Mana potensio itu mana tadi? Pot Hg ya. Nah, ini ada potensio juga. Kita sambung ke sini. Nah, tapi yang ini sambungnya ke atas. Nah, gitu nggih. Kemudian potensio juga. Nah, kalau ini sambungnya nanti ke bawah. Ya, yang pas di panahnya ini sambung ke bawah. Kemudian ini sama persis ya. Kemudian yang 100 nano. Oke. Nah, begini. Setelah itu kita sambungkan ini ke yang 337. Nah, ini kita mirror saja ya. Nah, begini. Oke. Ini sama, kita beri dioda. Mana dioda? Ya. Kita mirror dulu. Gini, kemudian kita kasih dioda juga. Kita putar. Gini, kemudian resistor. Mana resistor? Nah, ini 270 ohm. Nah, begini. Saya tarik dulu ke bawah sedikit. Nah, begini nggih. Saya tarik. Nah, ini baru kita sambungkan ke atasnya ya. Ini kita sambungkan ke ini gini dulu.
Nah, ya begini juga boleh sih. Nah, ini saya naikkan. Nah, dah gini cocok. Sudah oke ini ya. Sebentar, saya cek lagi. Oh, ada kurang ini. Nah, begini Ini setelah itu ini baru saya sambung. Nah, udah simetris toh ini rangkaiannya. Yang nggak simetris cuma ini aja. Ini ke atas semua. Nah, baru ini ke bawah. Nah, begini. Itu ini sama 10K. Oke. Kemudian ini kita sambung ya. Inputnya ini kita sambung ke sini. Nah, ini bisa disambung ke ground boleh. Nah, atau ke sini juga boleh, sama saja. Nah, begini Setelah itu kita kasih DC voltmeter. Nah, ini kan nanti bisa kita cek berapa tegangannya. Kemudian di sini juga sama. Ini cek muter-muter. Nah, begini. Kemudian ini kita kasih gini. Cek di sini. Tetapi kalau ini kan diputer ya. Nah, yang positif yang di sini, negatif yang ke sini. Itu. Biar nanti keluarnya negatif. Karena kalau di Proteus begitu. Ya. Oke. Nah, ini saya geser aja lah biar sejajar. Nah. Aduh. Nah, begini. Oke, dan ini sebenarnya ini ground ya. Jadi ini yang output positif, yang di sini output negatif, yang ini ground gitu Nah, ini tidak saya kasih ground memang. Itu. Oke, ini sudah selesai. Coba saya simulasikan. Ya. Kita coba di sini 219 ya. Pas ini 27 ya. 27 volt. Oh, ternyata di sini keluarnya 15 ya. Sebentar. Keluarnya kok 15 di sini sebentar Saya stop dulu. Setelah ini saya coba panggil kapasitor lagi tapi untuk filter ya. Coba ini kapasitornya yang 1000 ya. High time radio. Nah, yang 1000 tapi yang 63 volt karena totalnya kan saya pakai 30-an volt ya. Yang mendekati tidak ada ini. Yang 1000 yang mendekati yang ini. Ya agak jauh sih, tapi nggak apa-apa. Daripada terlalu kecil tegangannya nanti meledos. Ini saya kasih gini. Kemudian ini segini. Kemudian yang ini, oh sudah saya rubah ini. Tadi belum saya videokan ya. Ini saya rubah 1/7,33 ya. Sesuai kalkulasi awal. Nah, ini sudah saya tambah ini. Coba saya run. Oh, ternyata masih ada error. Oh, saya coba kasih ini ground di sini ya. Saya coba kasih di sini pas tengahnya ini kan ground plus minus di sini ya. Oke,
Kita cek di sini 224 volt, di sini 30,4 volt RMS AC. Kemudian DC-nya ini setelah saya kasih kapasitor jadi 36. Ya, 36,3 volt DC. Kemudian ini potensionya yang bawah saya 0% kan. Ini yang atas saya 100% kan. Kemudian ini yang paralelnya juga ini 100% semua karena ini saya jumper ke atas, ini pas panahnya ini. Jadi sama ini harusnya ya. Nah, kemudian bagaimana saya ingin menyeimbangkan ini? Gitu nggih. Nah, kalau kepengen menyeimbangkan tadi, ini yang saya rubah yang bagian atas ya. Jadi nanti akan saya kecilkan gitu sampai di sini itu hampir seimbang gitu ya. Karena ini sudah pol, kalau ini kita kecilkan nanti ini malah tambah kecil ya. Coba-coba. Ah, gini nggih. Nah, ini kan 16 ya. Yang atas kan sudah lebih gede, jadi ini saya kecilkan. Nah, ini sudah 16,1, 16,1. Oke nggih? Nah, ini berarti sudah jadi satu dayanya. Jadi ini nanti kita beri trim pot ini. Ya, trim pot yang ini potensio yang stereo gitu nggih. Nah, silahkan Anda lihat video tentang potensio tapi yang stereo, kakinya ada 6. Kalau ini kan cuma 3 toh. Nah, yang stereo itu ada 6 gitu ya. Nah, saya rasa cukup jelas ini videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke nggih, cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat.